Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua agar bisa bertatap muka berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangannya lah kita dapat menikmati manisnya Islam yang masih bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari ini, menit dan detik ini. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi dan perbuatannya dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nama beliau adalah Jubair bin Awam, yang bahkan namanya disebutkan dalam sebuah hadis, setiap Nabi memiliki pembelaan setia, dan pembela setiaku adalah Jubair bin Awam. Al-Hadis. Nasab Jubair bin Awam dan masa kecilnya. Selain sebagai sahabat yang paling pertama menganut Islam, Jubair memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nasab Jubair bin Awam bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Qusay bin Kilab. Ibunya Jubair adalah Safiyah, bibinya Rasulullah SAW, yang juga salah satu putri Abdul Muthalib, dan istrinya Asma binti Abu Bakar, sehingga ia merupakan saudara ipar Rasulullah SAW. Sehingga Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan istri pertama Rasulullah, adalah bibi Jubair, sehingga dalam hal ini Rasulullah merupakan pamannya. Ayah Jubair, Al-Awam, meninggal ketika Jubair masih kecil. Ibunya Safiyah merupakan wanita pemberani yang sangat tegas, yang menginginkan putranya juga menjadi seorang yang berani. Dia memaksa Jubair belajar dan bekerja keras agar menjadi besar dan kuat. Suatu hari, sang paman, Naufil, melihat Jubair tengah dipukuli Safiyah. Karena kasihan, ia pun melaporkannya kepada tetua Bani Hashim, suku yang menaungi Safiyah. Ia menyatakan Safiyah berlaku sangat kejam karena memukuli putranya. Ketika hal ini terdengar oleh Safiyah, ia menyebut bahwa tindakan ini dilakukannya bukan karena kebencian, melainkan untuk mendidik Jubair agar menjadi orang yang bijaksana. Barangkali didikan inilah yang menjadikan Jubair bin Awam sebagai salah satu sahabat yang paling berani. Ia selalu siap menghadapi segala macam bahaya dan siap menanggung semua rasa sakit dan masalah selama awal kehadiran Islam di Mekah. Cerita Jubair senantiasa berjalin seiring dengan kisah Talhah bin Ubaidillah. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal keturunan, kekayaan, kedermawanan, keberanian, dan ketangguhan memegang prinsip agama. Sehingga tempat kembali keduanya pun sama. Keduanya termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira dijamin masuk surga. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan keduanya, menyatu dalam hal nasab dan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Talhah dan Jubair menjadi tetanggaku di surga, sabda Rasulullah SAW. Keduanya juga termasuk anggota Majelis Syuro yang dipilih Umar bin Khattab untuk menentukan khalifah penggantinya. Ciri fisik dan masuk Islamnya Jubair bin Awam. Jubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Safiyah binti Abdul Muthalib, bibinya Rasulullah. Wanita ini telah menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Jubair termasuk salah seorang dari 7 orang yang pertama masuk Islam. Beliau memeluk agama Islam ketika dia masih berusia 15 tahun dan melakukan hijrah ketika berusia 18 tahun. Berperawakan tinggi dan berkulit putih, namun ada juga yang mengatakan bahwa perawakan Jubair tidak termasuk sangat tinggi dan juga tidak tergolong pendek, dan bukan termasuk orang yang berbadan gemuk. Ada yang mengatakan bahwa warna kulitnya sawo matang, memiliki banyak bulu di badan, dan kedua pipinya tidak penuh terisi daging. Jubair dikenal sebagai ahli menunggang kuda dan yang pemberani. Jika masa kecil Jubair dilimpahi kasih sayang dari sang paman, Naufil, lain halnya ketika ia sudah masuk Islam. Setelah Jubair mengucapkan syahadat, sang paman yang dulunya sangat menyayanginya berubah menjadi musuh yang paling kejam.
Ia bahkan menjadi lebih kejam dari Safiyah yang dulunya selalu memukulinya Zubair saat ketika masih kecil. Ketika pamannya Naufal bin Khawailid mengetahui perihal Zubair telah masuk Islam, beliau sangat marah dan berusaha menyiksanya. Beliau dimasukkan ke dalam karung tikar, kemudian dibakar, dan dia berkata kepadanya, "Lepaskan dirimu dari Tuhan Muhammad, maka saya akan melepaskan dirimu dari api ini." Namun, Az-Zubair menolaknya dan berkata kepadanya, "Tidak, demi Allah saya tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Ketika kekejaman Naufal mencapai puncaknya, dengan izin Rasulullah, Zubair akhirnya meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Abyssinia, sekarang Ethiopia. Namun, ia tidak tinggal lama di kota ini. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke Mekah dan mulai berbisnis. Bisnis yang digeluti Zubair membuatnya kaya raya dan menjadi salah satu sahabat terkaya selain sahabat Utsman bin Affan. Zubair adalah orang yang pertama menghunus pedang di jalan Allah. Suatu hari beliau mendengar isu yang mengabarkan bahwa Rasulullah telah meninggal. Maka dia keluar menuju jalan-jalan di Mekah sambil menghunuskan pedangnya dan memecah barisan manusia. Lalu pergi mencari kepastian dari isu ini dan berjanji jika isu itu benar, dia akan membunuh orang yang telah membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Zubair bertemu dengan Rasulullah di utara Mekah. Maka saat itu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ada apakah engkau gerangan?" Zubair berkata, "Saya mendengar kabar bahwa engkau telah dibunuh." Nabi berkata kepadanya, "Lalu apa yang kau lakukan?" Zubair berkata, "Saya akan membunuh orang yang telah membunuhmu." Zubair lebih memilih mati daripada harus hidup tanpa Rasulullah SAW. Lagi-lagi Rasul tersenyum sambil menunjuk pedang yang tengah dipegang Zubair. Rasulullah berkata, "Inilah pedang pertama yang terhunus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Perjuangan Zubair dalam peperangan bersama Rasulullah. Zubair bin Awam pernah ikut hijrah ke Habsyah bersama orang-orang hijrah di kaum muslimin, dan beliau tetap tinggal di sana hingga Rasulullah SAW mengizinkannya untuk kembali ke Madinah. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW setelah perang Uhud dan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Rasulullah SAW mengirim 70 orang sahabat untuk mendampingi dirinya, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Zubair bin Awam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Zubair radhiyallahu anhu memimpin 70 kaum muslim dengan sangat cerdik. Keduanya menampakkan kekuatan pasukan kaum muslimin, sehingga orang-orang Quraisy menyangka pasukan tersebut bagian terdepan pasukan Rasulullah SAW yang datang mengejar mereka. Dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang berani mencari informasi Bani Quraisyah untuk kita?" Zubair bin Awam berkata, "Saya." Maka ia pun berangkat. Kemudian beliau bertanya untuk kedua kalinya dan Zubair menjawab, "Saya." Ia pun berangkat. Nabi bertanya lagi untuk ketiga kalinya dan Zubair pun menjawab, "Saya." Ia pun kembali berangkat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Setiap Nabi memiliki pengikut setia, dan Zubair adalah pengikut setiaku dan anak bibiku." Pada perang Yarmuk, Zubair bertarung dengan pasukan Romawi. Namun, pada saat tentara Muslim tercerai-berai, beliau berteriak, "Allahu Akbar!" Kemudian beliau menerobos ke tengah pasukan musuh sambil mengibaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Anaknya, Urwah, pernah berkata tentangnya, "Zubair memiliki 3 kali pukulan dengan pedangnya. Saya pernah memasukkan jari saya di dalamnya, 2 di antaranya saat perang Badar dan satunya lagi saat perang Yarmuk." Salah seorang sahabatnya pernah bercerita, "Saya pernah bersama Zubair bin Awam dalam hidupnya, dan saya melihat dalam tubuhnya ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, 'Demi Allah, saya tidak pernah melihat badan seseorang pun seperti tubuhmu.' Dia berkata kepada saya, 'Demi Allah, tidak ada luka dalam tubuh ini kecuali ikut berperang bersama Rasulullah SAW di jalan Allah.'"
dan diceritakan tentangnya, sesungguhnya tidak ada pemimpin penjaga dan keluar sesuatu apapun kecuali dalam mengikuti perang bersama Rasulullah SAW atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Saat terjadi pengepungan atas Bani Quraizah dan mereka tidak mau menyerah, Rasulullah SAW mengutus beliau bersama Ali bin Abu Thalib. Lalu keduanya berdiri di depan benteng dan mengulangi kata-katanya, "Demi Allah, kalian akan merasakan seperti yang telah dirasakan oleh Hamzah, atau kami akan menaklukkan benteng ini." Rasulullah SAW pernah berkata tentangnya, "Setiap nabi punya pendamping dan penolong, dan pendamping saya adalah Jubair." Dari Muttafiqun. Beliau juga sangat bangga dengan ucapan Rasulullah saat terjadi perang di Uhud dan perang Bani Quraizah. Rasulullah berkata, "Lemparkanlah panahmu, yang taruhannya adalah bapakku dan ibuku." Sayyidah Aisyah pernah berkata kepada Urwah bin Az-Zubair, "Sesungguhnya kedua orang tuamu merupakan orang yang mengikuti seruan Allah dan Rasulnya setelah tertimpa kepada keduanya luka." Di sini maksudnya adalah Abu Bakar dan Az-Zubair dari Ibnu Majah. Dalam perang Hunain, Zubair mencerai-beraikan pasukan kaum musyrikin yang dipimpin Malik bin Auf, pemuka Bani Hawazin. Zubair sangat mencintai mati syahid. Ia berkata, "Talha bin Ubaidillah menamai anaknya dengan nama-nama para nabi, padahal telah diketahui bahwa tidak akan ada nabi setelah Muhammad. Maka aku menamai anak-anakku dengan para syuhada, dengan harapan semoga mereka memperoleh syahadah, atau orang yang mati syahid." Sifat dan kepribadian Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga merupakan seseorang yang terhormat dan mulia. Beliau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ka'ab berkata tentangnya, "Az-Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang dikeluarkan untuk berperang, dan tidak ada uang 1 dirham pun yang masuk ke rumahnya." Maksudnya di sini hartanya disedekahkan seluruhnya. Beliau mensedekahkan seluruh hartanya sampai ia mati dalam keadaan berhutang dan mewasiatkan kepada anaknya untuk membayarkan hutangnya. Dan beliau berkata kepadanya, "Jika engkau tidak sanggup membayar hutang saya, maka mintalah tolong kepada Tuanku." Abdullah pun bertanya, Siapakah yang engkau maksud dengan Tuhan?" Beliau menjawab, "Allah, dialah sebaik-baik pemimpin dan penolong." Lalu setelah itu, Abdullah berkata, "Demi Allah, saya tidak akan pernah mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, kecuali saya berkata, 'Wahai pemilik Jubair, bayarlah hutang Zubair.' Maka dia pun menggantinya." Al-Bukhari. Walaupun beliau selama hidupnya selalu bersama Rasulullah SAW, namun beliau tidak banyak meriwayatkan hadisnya kecuali sedikit. Anaknya Abdullah pernah bertanya akan sebab tersebut, maka dia pun berkata, "Walaupun antara saya dan Rasulullah SAW memiliki hubungan keluarga dan kerabat, namun saya pernah mendengar beliau pernah bersabda, 'Barang siapa yang berkata dusta atasku dengan sengaja, maka akan ditempatkan di neraka.'" Al-Bukhari. Karena itu dia sangat takut meriwayatkan hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tergelincir ke dalam neraka. Syahidnya Zubair bin Awam. Terjadilah perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Talha dan Zubair berdiri di satu pihak, sedangkan Ali berada di pihak lainnya. Air mata Ali menetes, terlebih ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah berada di atas unta memimpin pasukan. Ali berteriak memanggil Talha dan berkata, Wahai Talha, pantaskah engkau membawa istri Rasulullah untuk berperang bersamamu, sedangkan engkau meninggalkan istrimu diam di rumah?" Lalu Ali berkata kepada Zubair, "Wahai Zubair, aku minta jawabanmu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah engkau ingat ketika suatu hari Rasulullah berlalu di depanmu dan kita berada di suatu tempat?
Lalu beliau bersabda kepadamu, "Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali?" Maka engkau menjawab, "Mengapa aku sampai harus tidak mencintai saudara sepupuku, anak paman dan bibiku, dan ia termasuk orang yang seagama denganku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi kepadamu, "Wahai Zubair, demi Allah, engkau akan memeranginya, dan itu jelas bahwa engkau berlaku zalim kepadanya." Zubair berkata, "Ya, aku ingat sekarang. Hampir saja aku melupakannya. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu." Tolha dan Zubair menarik diri dari peperangan ini, tetapi mereka harus membayar harga pengunduran diri ini dengan nyawanya. Zubair dikuntit dan dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Zarmus ketika sedang sholat di suatu tempat yang bernama Lembah Siba. Dan Tolha pun dipanah oleh Warman bin Al-Hakam yang berujung pada syahadah. Ketika pedang Zubair dibawa ke hadapannya, Ali menciumi pedang itu dan menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Demi Allah, inilah pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk melindungi Rasulullah dari mara bahaya." Setelah mengetahui hal tersebut, Imam Ali bin Abu Thalib berteriak dan berkata kepada pembantunya, "Berikan kabar kepada pembunuh putra Sofiyah dengan neraka. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada saya bahwa pembunuh Zubair adalah penghuni neraka." Ahmad, Abu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Kemudian Ali memandangi makam kedua seraya berkata, "Kedua telingaku ini telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolha dan Zubair menjadi tetanggaku di surga." Lalu sifat-sifat yang dapat kita ambil dalam kisah ini adalah dalam kisah Zubair adalah bahwa Zubair selalu menepati janjinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah merupakan pembela sejati Islam. Kata dan perbuatannya bagai merpati. Di jalan Nabi, ia berjalan membela kebenaran sebagai tujuan. Jika api peperangan sudah menjalar, dialah penunggang kuda tiada dua. Dialah pejuang tak kenal menyerah dengan Rasul, masih keluarga, terhadap Islam, selalu membela, pedangnya selalu siaga kala Rasul dihadang bahaya, dan Allah tidak ingkar pada janjinya memberi pahala tiada terkira. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.